Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat kepada Pak Bayu Adirianto MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Produksi Benih Tanaman, yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan tingkat 1A dan 1B. Tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rahma Mayangsari dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan tingkat 2B dengan NIM 0201202178. Sebelumnya, terima kasih kepada saudara yang telah menyempatkan untuk menonton video materi kali ini. Baiklah, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit materi mengenai pengolahan lahan dan penanaman hidroponik selada. Baik. Baik, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu terkait apa sih selada hidroponik itu. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan kembali mengenai fun fact terkait dengan selada hidroponik ini. Yang di atas, ya selada hidroponik. Baik, ada sebuah pertanyaan, apakah tanaman selada ini bisa hidup di dataran rendah, bahkan menengah? Nah, pertanyaannya kira-kira apa ya? Nah, mungkin rekan-rekan sudah tahu bahwa tanaman selada ini bisa saja hidup di dataran rendah bahkan menengah. Hal ini dikarenakan seiring dengan berkembangnya teknologi pertanian, semakin banyak cara untuk budidaya selada. Satu di antara cara yang dapat diterapkan adalah menanam selada dengan cara hidroponik. Satu di antara cara hidroponik ini menggunakan sistem NFT atau Nutrition Film Technique. Baik, slide selanjutnya. Baik, nah selanjutnya ini akan saya jelaskan mengenai 4 tahap penting dalam budidaya hidroponik. Nah, apa saja sih? Nah, yang pertama ada persiapan, yang pertama ada persiapan, yang kedua ada penyemaian, yang ketiga ada persiapan sistem hidroponik, dan yang keempat ada pemindahan ke sistem hidroponik. Yang sudah saya tunjukin. Jadi ada 4 tahap penting yang ada dalam budidaya hidroponik. Ada sebuah pertanyaan sebelum kita ke slide selanjutnya. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana sih langkah-langkah dalam tahap persiapan budidaya hidroponik? Nah, selanjutnya akan saya jelaskan dulu. Silakan disimak. Baik. Nah, yang pertama adalah persiapan. Nah, baik akan saya bacakan secara singkat bahwa ada beberapa benih selada varietas terbaik yang direkomendasikan, di antaranya adalah Grand Rapids, yaitu benih selada yang baik untuk ditanam pada dataran rendah, menengah, dan tinggi. Nah, selain itu masih ada benih selada, contohnya adalah iceberg, yang juga cocok ditanam di berbagai kondisi ketinggian. Nah, ada fun fact lagi bahwa jika Anda menginginkan benih untuk dataran menengah dan rendah, maka pilih saja jenis benih selada yang mereknya adalah Criebo. Nah, selain benih, peralatan lain yang dipersiapkan dapat berupa peralatan untuk hidroponik, mulai dari nutrisinya, net pot, paralon, dan sebagainya. Nah, ada sebuah pertanyaan bahwa bagaimana sih cara memilih benih yang bagus? Nah, saya ingatkan kembali bahwa benih ini adalah biji yang dihasilkan dari tanaman induk, baik itu tanaman bunga, buah, sayur, ataupun tanaman yang lainnya. Nah, fungsi utama benih adalah untuk perkembangbiakan atau memperbanyak tanaman. Nah, ada beberapa trik jitu jika kita ingin memilih benih yang berkualitas. Itu saja ya. Nah, bagaimanakah ciri-ciri benih yang bagus tersebut? Yang pertama, yaitu terkait dengan bentuk, warna, dan ukuran benih ini seragam. Yang kedua, permukaan kulit benih ini bersih dan mengkilap. Yang ketiga, benih harus bersih, tidak tercampur dengan kotoran, tanah, sisa kulit, dan lain-lain. Yang keempat, kadar air pada benih ini cukup rendah. Yang kelima, benih belum terlalu lama disimpan. Yang kelima, jika benih dicelupkan ke dalam air, maka benih ini akan tenggelam. Lalu yang terakhir adalah untuk mendapatkan benih yang bagus, sobat-sobat bisa membelinya di tempat yang terpercaya atau menggunakan benih yang berasal dari pabrik yang sudah terjamin kualitasnya. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya, nah ini adalah satu di antara contoh benih dari selada, benih unggul selada yang mereknya adalah Bintang Asia Criebo. Nah, mungkin rekan-rekan jika ingin menanam selada dan ingin menanam selada hidroponik bisa mengingat
merek dagang dari benih unggul tersebut. Nah, jadi namanya adalah benih unggul bintang Asia Cream. Nah, selanjutnya, baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali terkait tahap penyemaian. Nah, penyemaian ini apa saja sih yang dibutuhkan? Bisa kita lihat dari gambar ini. Baik. Nah, ada di sini kita bisa lihat di sini kita lihat ada mangkuk di sini untuk persiapan. Tentu saja persiapan apa sih? Mungkin rekan-rekan bertanya bahwa mangkuk ini untuk persiapan benih benih yang sudah dibeli, teman-teman rekan-rekan. Nah, selanjutnya yang saya tunjuk ini adalah nampan. Nampan ini tentu saja untuk rock wool yang akan tentu saja rock wool tersebut sebagai media tanam dari benih tersebut. Baik, kita berpindah. Baik, rekan-rekan. Nah, di samping saya ini yang saya tunjuk ini adalah rock wool. Rock wool yang sudah dipotong untuk disiapkan saja untuk penyemaian ya rekan-rekan. Nah, mengapa sih menggunakan media tanam rock wool? Nah, ternyata rock wool ini menurut penelitian bahwa rock wool merupakan media tanam yang membuat benih-benih ini cepat tumbuh dengan baik ya. Karena di sini sistem penyerapan airnya juga sangat baik, kawan-kawan. Ya, rock wool ini sudah didesain sebaik mungkin untuk penyemaian dan juga sebagai media tanam dalam hidroponik seperti itu. Nah, selanjutnya ini saya beralih ke bagian bawah. Di sini saya di bawah saya ini ada tusuk gigi, tentu saja untuk memudahkan dalam membolongi si rock wool tersebut. Terus ada air. Nah, rekan-rekan bisa lihat ada air di bawah saya. Terus kita beralih ke benih unggul yang setelah saya jelaskan sebelumnya, benih unggul Kriebo, lalu pinset. Nah, pinset ini untuk apa sih? Nanti akan saya jelaskan. Nah, pinset ini tentu saja untuk ya ke tahap selanjutnya ya. Oke, baik. Oke. Nah, bagaimana sih tahap penyemaian? Tentu saja tahap penyemaian ini membutuhkan tadi yang setelah saya sebutkan sebelumnya, membutuhkan pinset untuk mempersiapkan benih-benih yang akan kita taruh ke dalam rock wool yang sudah kita kotak-kotaki atau potong bisa menggunakan penggaris besi dan lain sebagainya dan benda tajam. Tapi saya sarankan untuk menggunakan penggaris besi seperti itu. Lalu saya jelaskan terkait dengan tahap penyemaian. Nah, jadi tahap penyemaian dulu ya. Nah, yang pertama, rekan-rekan bisa mengambil wadah atau mangkuk kecil. Nah, seperti itu. Yang kedua, rekan-rekan ini bisa mengisi wadah atau mangkuk tersebut dengan air biasa, bisa berupa air sumur, air tanah, atau air conditioner, air AC, seperti itu. Sebanyak 3/4. Lalu, ketiga, masukkan benih-benih selada ke dalam wadah atau mangkuk berisi air tersebut. Nah, lalu selanjutnya adalah tunggu hingga 12-24 jam. Nah, mengapa? Karena namanya benih itu ada proses namanya imibisi atau masuknya air ke dalam permukaan benih tersebut. Saja dengan proses imibisi tersebut tentu saja akan membuat benih ini cepat tumbuh seperti itu. Akan tumbuh sistem perakarannya atau yang disebut juga sebagai radikula seperti itu. Akan memecah biji tersebut akan keluar akarnya. Saja perlu waktu sekitar 12-24 jam. Nah, setelah 12-24 jam benih tersebut akan pecah yang tadi saya sebutkan sebelumnya atau sprout namanya. Nah, yang keempat, ambil dan iris rock wool dengan ukuran sekitar 2,5 x 2,5 x 2,5 cm dan dilubangi sekitar 1 cm menggunakan tusuk gigi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu letakkan rock wool pada baki, lalu masukkan benih tersebut pada rock wool. Nah, keenam, basahi rock wool dengan air biasa, bisa menggunakan air sumur, air tanah, atau air AC dalam kondisi lembab, tidak terlalu basah maupun kering. Yang ketujuh, taruh di tempat yang terkena paparan sinar matahari. Nah, taruh di tempat yang terkena paparan sinar matahari agar tentu saja mendapatkan energi dan sinar matahari tersebut bisa membuat tanaman tersebut agar tumbuh dengan baik. Seperti itu. Lalu tunggu hingga benih tersebut berkembang dan memiliki daun lebih dari 3. Nah, rekan-rekan bisa menghitungnya sendiri. Nah, biasanya tahapan ini berlangsung selama sekitar 10 hari, rekan-rekan. Lalu, setelah umur 3 hari setelah semai, nah ini di mana daun ini akan mulai tampak. Ketika umur 17 hari setelah semai, tunas sejati itu akan tumbuh sebanyak 3 helai daun dan tumbuhnya tunas sejati tadi. Nah, lalu umur 10 hari setelah semai, selada ini akan siap dipindahkan ke dalam media net pot tersebut.
Nah, hal yang perlu diperhatikan pada proses penyemaian adalah keadaan air pada baki dan kelembapan rock wool ini bisa dijaga ya. Di mana ketika kurang lembab maka rekan-rekan bisa menambahkan air agar rock wool tersebut tetap dalam kondisi lembab seperti itu. Setelah 10 hari, nah bagaimana bila benih-benih yang ada ini tidak tumbuh sebagaimana benih-benih lainnya. Nah, untuk kasus yang seperti ini, rekan-rekan ini cukup memindahkan selada-selada yang telah memiliki daun lebih dari 2. Nah, karena kita harus tahu bahwa di dalam benih yang dalam satu kantong itu tentu saja ada beberapa persen, sekitar 2%, mungkin 2-3% yang mengalami kegagalan seperti itu. Karena produktivitas dari benih tersebut tentu saja kita sudah belajar terkait dengan vigor benih itu kan tentu saja ada yang mengalami kegagalan dan tentu saja ada yang mengalami keberhasilan seperti itu. Tapi tentu saja rekan-rekan tidak perlu cemas, tidak perlu bimbang karena pasti ada yang pasti lebih banyak malah yang akan berhasil. Itu semua tergantung juga sih dari bagaimana cara penyemaian dan kelembaban dari rock wool tersebut. Baik. Nah, lalu bagaimana sih ketika ada yang kurang atau kurang baik pertumbuhannya ketika sedang dipindah tanamkan. Nah, baiknya itu untuk dieliminasi saja atau dibuang. Nah, karena hal ini terjadi karena benih tersebut tidak sebagus benih-benih yang lainnya. Baik, kita ke slide selanjutnya ya. Oke, nah selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan persiapan sistem hidroponik kita. Selama 10 hari menjelang benih dipindah tanamkan, di samping memperhatikan kelembapan rock wool, ini Anda bisa membuat sistem instalasi sistem hidroponik, di mana sistem hidroponik untuk selada yang biasa digunakan oleh petani, yaitu sistem NFT atau Nutrition Film Technique, seperti itu. Jadi rekan-rekan bisa sistem NFT ini tentu saja menggunakan yang drum yang besar itu sebagai sumber nutrisi, di mana ada mix nutrisi A dan nutrisi B, yang tentu saja masing-masing nutrisi tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Nah, takaran untuk nutrisi tersebut juga sudah ditetapkan berdasarkan sistem hidroponik yang ada, seperti itu akan dicampur ke dalam satu tangki besar, dan di mana akan dialirkan di sini kita bisa lihat di sini ada di sini ada nutrition return, di mana nutrisi ini akan kembali ke dalam baki tersebut. Nah, di sini ada nutrition pump, ada reservoir, dan air stone seperti itu. Nah, tentu saja water pump di sini atau air pump itu disebut air pump ya. Nah, di situ sangat berfungsi atau menjadi jantung utama dalam persiapan sistem hidroponik dengan menggunakan NFT tersebut. Nah, rekan-rekan, ketika ingin memindah tanamkan benih yang sudah disemai ke dalam net pot, itu saja perakarannya itu harus dikeluarkan. Perakaran itu harus keluar dari net pot tersebut agar akar-akar tersebut bisa menyerap cairan-cairan dari nutrisi mix AB yang telah rekan-rekan siapkan seperti itu. Nah, jangan lupa juga ketika rekan-rekan ingin mengencerkan dari nutrisi A dan B ini harus dipisah terlebih dahulu, baru dicampur berdasarkan takaran yang sudah sesuai, lalu dicampur ke dalam sebuah tangki besar, dan itu akan dialirkan melalui nutrition pump seperti itu, nutrition pump and air pump. Baik rekan-rekan, mungkin kita lanjut ke bagian mungkin sebelum itu persiapan sistem hidroponik ini rekan-rekan ketika ingin budidaya selada menggunakan sistem hidroponik ini harus benar-benar telaten harus benar-benar diperhatikan dengan baik bahwa sistem hidroponik ini memang tidak cerewet ya notabene-nya. Namun rekan-rekan harus mengecek setiap 2 hari sekali terkait dengan ppm ataupun kadar nutrisi dan juga pH air. Juga rekan-rekan harus sering memantau terkait dengan pemangkasan dari daun-daun yang memiliki cabang-cabang yang banyak agar tidak terjadi perebutan nutrisi seperti itu rekan-rekan. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya gambar yang saya tunjuk ini adalah sistem wick. Nah, mungkin saya bisa zoom out dulu ya rekan-rekan ya. Oke, baik. Nah, di sini adalah sistem wick. Rekan-rekan, yang saya tunjuk di gambar ini adalah Nah, di sini adalah sistem wick ya. Di sini adalah sistem wick. Di sini adalah sistem wick nih di sini. Nah,
Nah, sistem weak itu apa sih? Nah, ketika rekan-rekan lihat sistem weak ini menunjukkan terdapat kain flanel yang akan menyerap nutrisi yang mungkin rekan-rekan persiapkan. Nah, di sini menggunakan yang perbedaannya adalah di mana rock wool, di mana ya rock wool tersebut akan dipasangkan sebelumnya di net potnya itu akan dipasangkan sumbu. Nah, sumbu itu terbuat dari kain flanel yang berfungsi untuk menyerap nutrisi yang telah rekan-rekan persiapkan. Baik. Nah, mungkin sebelum ke slide selanjutnya akan lebih baik saya jelaskan. Mungkin rekan-rekan ada yang bertanya, ada yang belum tahu terkait dengan apa sih sistem WIC itu. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan sistem WIC seperti gambar di atas, seperti yang saya tunjuk. Nah, itu adalah ada baki, ada plastik impra, ada netpot, ada kain flanel sebagai sumbu yang berwarna hijau, dan cutter seperti itu. Nah, bagaimana sih ketika kita ingin membuat sistem WIC yang lebih sederhana? Nah, selain itu, rekan-rekan ini bisa pula membuat sistem WIC hidroponik yang lebih sederhana dengan modal botol mineral. Nah, selama ini rekan-rekan tidak harusnya menggunakan kembali ya botol-botol mineral yang sudah tidak terpakai agar rekan-rekan ini bisa menjadi menjadi generasi kreatif yang juga bisa produktif seperti itu. Nah, mungkin alternatif satu di antaranya adalah rekan-rekan bisa membuat sistem hidroponik yang lebih sederhana dengan modal botol mineral yang saya sebutkan sebelumnya. Langkah-langkahnya adalah potong botol mineral air menjadi 2 bagian, iris sisi botol untuk masukkan sumbu kain flanel di kanan maupun di kiri. Setelah bagian atas botol diiris, maka tumpuk kedua bagian botol tersebut, di mana tutupnya diarahkan ke bawah. Maka setelah ditumpuk itu, nanti susunan botol ini akan menyerupai corong yang dimasukkan ke gelas. Nah, tahapan pun selesai. Nah, sistem WIC ini tentu saja, tapi saya sangat merekomendasikan mungkin rekan-rekan untuk sistem WIC ini untuk yang low budget ya, untuk low budget mungkin rekan-rekan pengen nih nanam selada tapi dengan budget yang sedikit, budget yang lebih rendah. Nah, namun jika rekan-rekan ingin skala sedang ataupun skala besar, rekan-rekan bisa menggunakan sistem NFT atau Nutrition Film Teknik yang telah saya jelaskan sebelumnya. Baik, slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pemindahan sistem hidroponik ya. Pemindahan sistem hidroponik ini bagaimana sih sebenarnya? Oke. Nah, terkait dengan pemindahan sistem hidroponik, bahwa langkah yang pertama, kita harus memisahkan masing-masing rock wool yang ada dan masukkan rock wool tersebut ke dalam net pot atau gelas mineral bila menggunakan sistem WIC yang lebih sederhana. Untuk sistem WIC, pastikan bahwa rock wool ini menyentuh kain flanel. Isi bak sistem hidroponik dengan air nutrisi sekitar 500 ppm. Lalu selanjutnya adalah setelah 12 HST, naikkan kadar kepekatan menjadi 1000 ppm. Setelah masuki 20 HST, naikkan kadar kepekatan menjadi 1200 ppm, dan nilai ini tetap hingga masa panen tiba, seperti itu. Nah, jadi ingat bahwa kadar ppm yang pertama itu adalah sekitar 500 ppm yang diukur menggunakan TDS meter seperti itu. Nah, selanjutnya setelah 12 hari setelah tanam, maka akan dinaikkan kepekatannya menjadi 1000 ppm seperti harus dinaikkan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tanaman itu pada awal permulaan pasti memerlukan nutrisi yang pekat ya, karena untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman selada tersebut. Seperti itu. Nah, setelah memasuki 20 HST, naikkan kadar kepekatan menjadi 1200 ppm. Nah, nilai ini akan tetap hingga masa panen tiba. Seperti itu. Dan seingat saya juga bahwa sistem selada ini juga, pertumbuhan selada ini sekitar 30-40 hari. Baik, saya selanjutnya ini terkait dengan pembesaran dan perawatan. Nah, terkait dengan pembesaran dan perawatan ini bagaimana sih? Baik, nah lakukanlah pengecekan setiap harinya atau 2 hari sekali, di mana pengecekan ini biasanya meliputi pengecekan kadar ppm air nutrisi, kebersihan bak nutrisi, dan pertumbuhan dari akar. Anda cukup memperhatikan perkembangan fisik tanaman dan memastikan nutrisinya tercukupi. Sebagai contoh, jika ada daun yang gugur atau menguning, Anda bisa memotongnya. Tujuannya agar penyakit tersebut tidak menjalar ke bagian tanaman lainnya. Seperti itu. Nah, jadi pengecekan selain kadar air yang dicek selama 2 hari sekali, ternyata penyakit pada tanaman, apalagi pada hidroponik selada ini, tentu saja harus ditinjau. Kenapa? Untuk mengurangi bahwa penyakit tersebut menular ke sebelah-sebelahnya seperti itu, agar tidak terjadi penyakit yang berkelanjutan, agar bisa memotong rantai dari penyakit tersebut seperti itu. Mungkin rekan-rekan jika ingin merawat tanaman hidroponik tersebut bisa juga menggunakan perlengkapan lainnya untuk
menjaga bahwa tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur. Oke. Nah, selanjutnya adalah waktu panen. Nah, di mana pemeliharaan itu tentu saja akan menjaga tanaman dari hidup bening ini agar tumbuh dengan subur. Selanjutnya adalah waktu panen, 30 hingga 40 hari setelah tanam, masa panen tiba. Nah, jadi waktu panen ini tentu saja jangan sampai berlebihan ya, karena waktu panen yang ideal pada budidaya selada ini, yaitu 30 hingga 40 hari setelah tanam masa panen. Nah, mungkin yang sebelumnya saya jelaskan itu terkait dengan pemangkasan dan lain sebagainya itu lebih difokuskan pada komoditas melon dan lain sebagainya seperti itu ya rekan-rekan. Nah, lalu yang tahap ketujuh ini adalah pengendalian hama penyakit atau HPT. Baik, nah selada ini merupakan tanaman yang rentan terserang hama dan berbagai penyakit lainnya. Apabila kondisi ini akan dibiarkan, maka dapat menyebabkan pertumbuhannya terganggu, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Seperti itu. Nah, cara termudah untuk mengendalikan hama dan penyakit adalah melakukan penyemprotan menggunakan pestisida nabati. Nah, perlu ditekankan kembali mengapa di sini karena kami sangat mendukung dari konsep ramah lingkungan dan pertanian berkelanjutan. Tentu saja, pestisida nabati atau organic pesticide ini sangat merupakan apa ya? Alternatif yang sangat tepat untuk mengendalikan hama dan penyakit yang ada. Selain ramah lingkungan, maka menggunakan pestisida nabati ini tentu saja akan aman untuk dikonsumsi rekan-rekan semua. Seperti itu. Baik, slide selanjutnya, mungkin ada 3 slide lagi. Oke, nah di sini ada contoh gambar dari budidaya dari selada tersebut yang menggunakan itu saja diharapkan bisa menggunakan pertanian organik agar mendukung pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture. Okay, thank you for your attention. Hope this presentation give benefit for us. Nah, terakhir ada sebuah quotes yang ingin saya berikan kepada rekan-rekan, yaitu the ultimate goal of farming is not the growing of crops, but the cultivation and perfection of human beings. From Masanabu, Fukuoka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf apabila terdapat kesalahan karena segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan murni datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih rekan-rekan. Untuk terakhir ini ada get in touch with me if you want to collaborate with me, you can contact ramamayangxx@gmail.com, and from the contact person you can contact from 089530473939. Oke. 089530473939. Happy to collaborate with you. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam pertanian Indonesia.